Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya saat ini? Semoga masih tetap bersemangat untuk berpuasa ya teman-teman. Dan jangan lupa juga tetap semangat juga untuk beraktivitas sehari-hari. Jangan mager ya teman-teman, meskipun lelah, capek, letih, haus, lapar, tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Gimana dengan cuaca di tempat teman-teman semuanya? Apakah panas atau mendung kayak gitu atau hujan ya teman-teman? Kalau di sini itu sekarang lagi musim panas banget ya teman-teman. Kalau pas siang hari itu panasnya minta ampun. Kadang sampai nggak tahan ya teman-teman, bukan karena lapar ya, nggak tahannya itu karena hausnya itu aja. Apalagi kalau cuacanya panas banget ya teman-teman. Aduh ya Allah, kadang sampai gimana gitu ya teman-teman, nggak tahan aja ya, sampai di dalam rumah pun masih terasa panas kayak gitu. Jangan sampai gara-gara panas kita membatalkan puasa ya teman-teman, rugi banget gitu ya teman-teman, karena bulan suci Ramadan itu kan setahun sekali ya. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan tidak berpuasa sama sekali. Kadang baru jam 8 aja di sini udah terasa panas banget ya teman-teman, sampai ke kulit kita rasanya ya panasnya. Enggak kayak biasanya ya teman-teman. Biasanya di sini itu kan sering mendung, hujan, mendung, gerimis gitu ya. Untuk beberapa hari ini memang cuacanya tuh memang benar-benar panas banget ya teman-teman. Jadi kalau waktu berbuka puasa itu kadang anak-anak itu suka suruh bikinkan es ya teman-teman. Biasanya kan kalau es itu kan jarang aja. Cuman karena cuacanya tuh saat ini panas banget, jadi aku harus selalu sedia es di rumah ya teman-teman. Maka dari itu ya teman-teman, aku kalau nyapu halaman, aku lebih suka di pagi hari ya teman-teman. Dimana pagi hari ini kan masih terasa sejuk dan masih full dengan tenaga kita ya teman-teman. Tapi nanti kalau sudah agak siang sedikit, jam 8 atau jam 9, itu udah terasa banget panasnya ya teman-teman. Soalnya mataharinya itu kan menghadap ke rumah aku. Jadi kalau untuk sapu menyapunya aku harus cepat-cepat ya teman-teman. Takutnya nanti kalau panas aku nggak sanggup lagi untuk beraktivitas atau untuk menyapu-nyapu bagian luar kayak gini ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana? Apakah sama cuacanya panas kayak aku di sini, atau mendung atau hujan terus kayak gitu ya teman-teman? Karena di setiap daerah itu kan beda-beda ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman gara-gara panasnya cuacanya kita jadi mager gitu ya, jadi malas untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau untuk berpergian kayaknya tuh aku kurang ya teman-teman, aku nggak pernah atau jarang gitu ya untuk pergi-pergi siang hari gitu. Kalau belanja pun aku selalu pagi hari ya teman-teman, setelah bersih-bersih rumah baru aku pergi belanja. Karena kalau terlalu siang gitu aku belanjanya nggak tahan ya teman-teman, karena cuaca di sini memang benar-benar panas banget ya teman-teman. Jadi untuk soal belanja-belanja itu aku selalu di pagi hari. Ya bun, abaikan ya suara yang berisik itu anak aku lagi main ya teman-teman. Dia tuh lagi rewel gitu ya, jadi ditemenin sama neneknya untuk bermain. Karena udah beberapa hari anak aku tuh demam, kemarin sempat kejang juga ya teman-teman, dan aku tuh panik banget gitu ya, karena selama ini anak aku yang pertama dan kedua tuh nggak pernah kejang-kejang, tapi anakku yang ketiga ini saking panasnya ya teman-teman sampai kejang-kejang kayak gitu. Jadi aku panik, aku bisanya cuma nangis saja. Terus pak suami bilang sabar kayak gitu ya teman-teman. Jangan panik, kita harus sabar aja, jangan sampai panik atau gimana gitu ya teman-teman. Ya gimana lagi ya teman-teman, namanya anak sakit ya. Kalau terjadi apa-apa sama anak-anak tiba-tiba kejang kayak gitu kan, sebagai ibunya aku tuh nggak tega ya teman-teman, bisanya cuma menangis aja. Tapi alhamdulillah teman-teman, hari ini anak aku itu udah agak mendingan dan gak panas kayak kemarin. Kemarin panasnya tuh sampai 40 ya teman-teman. Aku jadi takut banget ya teman-teman. Kata dokternya juga nanti masih ada lagi kejang yang untuk kedua kalinya. Jadi panik juga ya teman-teman, harus gimana lagi gitu sampai kalau sampai anak aku tuh kejang-kejang lagi. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, untuk kejang yang kedua kalinya tuh nggak ada ya teman-teman. Alhamdulillah juga. Aku semaksimal mungkin aku selalu kompres sedikit sebentar-sebentar, kompres gitu ya teman-teman, pakai air hangat supaya anak aku tuh nggak panas tinggi lagi dan nggak kejang-kejang lagi. Dan alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya sekarang udah sehat meskipun rebelnya masih ada, namanya juga anak-anak ya teman-teman.
Oh ya, ini aku sapu-nyapunya di sebelah sana tadi udah siap ya teman-teman. Lanjut ini aku mau buang dulu sampahnya ke sebelah bawah pohon sana. Inilah penampakan depan rumah aku ya teman-teman. Di sini mama aku tuh nanam ubi jalar ya. Alhamdulillah ubi jalarnya tuh subur-subur banget gitu ya teman-teman. Daripada nggak dimanfaatkan tanahnya, jadi ditanamin aja sama mama aku ubi jalar. Ini penampakan depan rumah aku ya teman-teman, seperti ini. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bukan rumah aku ya, cuma rumah sewa aja, per bulannya 500.000. Alhamdulillah murah banget ya teman-teman. Dan halamannya pun juga luas banget. Ini lanjut aku mau siram dulu bunga-bunganya ya teman-teman, soalnya kasihan banget ya kalau nggak disiram, apalagi terik mataharinya itu panas banget. Teman-teman bisa lihat sendiri itu panasnya udah sampai depan rumah aku ya teman-teman. Padahal di sini tuh masih sekitar jam 8 ya teman-teman, tapi panasnya itu udah terasa banget di kulit ya. Jadi untuk tanamannya ini aku mau siram dulu, kasihan juga kalau dibiarkan mengering kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan manusia aja kalau panas itu nggak kuat kan, nggak tahan, apalagi tanamannya teman-teman. Untuk nyiram bunganya udah siap ya. Ini lanjut aku mau betulin bunga-bunga hasil karya aku ya teman-teman. Aku ini bikin bunga ini sendiri. Dulu waktu Dede Afisnya itu belum lahir, waktu aku hamil dia tuh aku tuh suka banget bikin bunga-bunga ya teman-teman. Aku pikir anak aku nantinya tuh cewek ya, karena aku suka bikin bunga. Ternyata yang keluar itu adalah anak cowok, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, cewek maupun cowok itu kan adalah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah, titipannya harus kita jaga selalu ya teman-teman. Ini bunga-bunganya itu udah lama banget ya teman-teman, dan nggak aku rawat, ini kotor banget ya. Rencananya nanti ini mau aku cuci dulu, karena kan bisa kita pajang gitu ya saat lebaran nanti ya teman-teman, karena lebaran kan sebentar lagi. Jadi sayang aja kalau dibuang atau disia-siakan. Jadi ini mau aku bersihkan dulu atau aku cuci dulu ya teman-teman. Dulu banyak banget ya teman-teman bunga-bunga yang aku bikin ini, cuman entah pada kemana waktu pindahan gitu ya, udah pada rusak atau gimana itu udah nggak nampak lagi ya teman-teman. Yang tinggal sisanya itu tinggal ini aja. Ini bunga-bunganya ini aku bikin dari plastik kresek ya teman-teman, yang berwarna-warni kayak gitu ya. Dulu tuh aku suka banget ya bikin bunga-bunga kayak gini. Hari-hariku tuh aku gunakan untuk bikin bunga-bunga seperti ini. Kadang ada juga ya teman-teman aku atau tetangga-tetangga aku tuh yang pesan bunga sama aku. Jadi senang juga ya teman-teman, selain hobi ada juga yang mau pesan bunga-bunga aku kayak gitu. Sekarang udah lama juga ya aku nggak bikin ya teman-teman. Tambah lagi ada Dede Afis ya teman-teman, jadi nggak bisa kalau aku bikin bunga-bunga kayak gini sambil nyambi ngomong Dede Afisnya. Apalagi Dede Afisnya itu kan masih kecil ya teman-teman, kadang dia tuh suka gangguin ya kalau aku bikin bunga kayak gini. Jadi lebih baik besok aja, kalau dia udah besar aku mau bikin bunga-bunga kayak gini lagi dan aku jual ya teman-teman. Oh ya, ini lanjut aku mau bersihkan dulu atau mau aku cuci dulu bunga-bunganya teman-teman, karena benar-benar udah kotor banget dan debunya itu udah tebel banget gitu ya teman-teman. Cuman cara nyucinya pun mudah kok teman-teman, nggak ribet-ribet atau nggak susah-susah banget. Cukup kita celup-celupkan aja ke dalam air, maka debu-debu dan kotoran tadi udah pada jatuh sendiri-sendiri. Aku bikin bunga ini nengok di YouTube aja ya teman-teman. Aku bukan karya aku sendiri gitu ya, cuman aku contohnya itu nengok di YouTube, langsung aku contohin aja bikin di rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata jadi juga gitu ya. Karena saking hobinya bikin bunga, sampai setiap hari itu aku bikin bunga ya teman-teman. Semua rumah tuh hampir penuh dengan bunga-bunga yang aku bikin. Kadang ada juga teman-teman yang datang atau siapa gitu yang datang kan, nanya gitu kan. Akhirnya orang itu mau juga beli bunga-bunga aku. Kok banyak banget ya bunga-bunganya ya bun, boleh dong aku beli gitu kan. Ya udahlah kalau minat nggak apa-apa, sekalian aku jual aja gitu ya teman-teman. Jadi hobi aku tuh nggak sia-sia aja gitu ya, karena aku suka bikin bunga, jadi bisa juga aku manfaatkan untuk dijual. Jadi kan lumayan juga ya teman-teman, dapat duitnya. Alhamdulillah juga untuk menyuci bunganya udah siap ya teman-teman. Lanjut ini aku taruh di meja dulu, karena bunganya masih basah ya teman-teman, karena habis dicuci. Jadi biar kering dulu, nanti kalau udah kering baru aku masukkan ke dalam. Dan aku juga nggak tahu ya teman-teman mau aku taruh mana bunga-bunganya.
Alhamdulillah teman-teman, inilah bunga-bunga hasil karya aku ya teman-teman. Cantik-cantik kan teman-teman. Teman-teman bisa nyoba sendiri bikin di rumah, bisa dilihat dari YouTube gitu ya teman-teman. Daripada kita beli, lebih baik kita bikin sendiri, lebih hemat, lebih banyak dapatnya. Ini aku udah pulang dari belanja ya teman-teman. Tadi aku belanja di tempat langganan aku di warung Jablay. Ini aku beli sawi ya teman-teman, besar banget ya. Harganya itu 5.000 satunya ya teman-teman. Dan juga aku beli genjer. Genjernya tuh satu ikatnya itu 2.000. Aku beli 3 ikat jadinya 6.000 ya teman-teman. Dan aku juga beli kacang satu ikatnya 2.000. Dan juga ini aku beli tempe 3 papannya itu 5.000 ya teman-teman. Dan juga aku beli terong itu tadi 4 buah itu harganya tuh 3.000. Dan juga untuk parenya juga cantik-cantiknya seger-seger ya teman-teman. Aku beli 2 itu harganya tadi 4.000. Dan juga aku beli tomat setengah kilo harganya itu 3.000 ya teman-teman. Alhamdulillah murah banget. Dan untuk harga cabenya seperempat itu cuma 6.000 ya teman-teman. Di sini alhamdulillah harga cabai itu masih murah ya. Untuk harga cabai merahnya itu 1 kilonya 24.000. Dan untuk cabai rawitnya itu 6.000 seperempat. Dan juga aku tadi beli ayam 1 ekor ya teman-teman, beratnya itu 2 kilo lebih sedikit. Harganya itu 36.000. Sekilonya tuh 17.000 ya teman-teman harga ayamnya. Alhamdulillah di tempat aku harga ayam masih murah, 17.000 sekilo. Dan untuk harga sayur-sayuran dan juga cabenya tuh murah-murah banget ya teman-teman. Ini hasil belanjaanku ya tadi teman-teman hari ini. Alhamdulillah semuanya segar-segar dan murah-murah. Lanjut ini aku mau cuci dulu ayamnya ya teman-teman. Nanti aku tinggal masak aja untuk sore harinya. Ayamnya ini nanti nggak aku masak semua ya teman-teman. Nanti mau aku bagi 2. Yang separuh nanti aku masak hari ini. Dan untuk separuhnya aku mau masak untuk besok ya teman-teman. Aku kalau beli ayam selalu yang berat 2 kilo ya teman-teman, biar bisa dibagi 2 untuk hari ini dan untuk hari esok. Kalau untuk ukuran yang kecil tuh di sini harganya lebih mahal ya teman-teman daripada untuk ukuran yang besar. Gimana untuk harga ayam-ayam di tempat teman-teman semuanya? Apakah murah atau mahal? Bisa ya komen-komen di bawah ya teman-teman. Kalau di tempat aku masih murah meriah, alhamdulillah ya teman-teman. Mungkin kalau menjelang mau lebaran mungkin nanti bisa naik lagi atau berlipat-lipat ganda harganya ya teman-teman. Seperti biasa seperti itu ya teman-teman. Kalau tempat aku menjelang mau lebaran selalu semua harga ayam, harga perbumbuan atau harga apapun itu semuanya pada naik ya teman-teman. Jadi paling enak ya teman-teman kalau kita punya kulkas yang masih bagus gitu, bisa kita stok ayam bisa dari hari ini gitu. Soalnya kalau menjelang mau lebaran pasti harganya naik ya. Cuman kulkas aku itu kan nggak bagus ya teman-teman, nggak sedingin kayak dulu gitu, udah banyak yang rusak. Jadi kalau untuk stok ayam gitu tuh nggak bisa ya teman-teman, takutnya nanti basi atau busuk sebelum lebarannya. Cuci menyuci ayamnya udah siap ya teman-teman. Ini aku mau bikin bumbu untuk merendam ayamnya. Aku cuman pakai bawang putih, garam dan penyedap rasa aja. Nanti aku rendam dulu, sorenya baru aku masak ya. Jadi bumbunya tuh meresap ke dalam daging ayamnya ya teman-teman. Nanti mau aku masukkan ke kulkas dulu, baru sorenya aku masak. Ini udah siap aku giling ya teman-teman. Lanjut aku kasih penyedap rasa sedikit. Dan aku kasih air sedikit ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk. Ini tangan aku udah aku cuci ya teman-teman, udah bersih. Jadi ini aku aduk-aduk dulu pakai tangan, biar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Lanjut nanti aku masukkan ke kulkas ya teman-teman. Sorenya baru aku mulai masak lagi. Abaikan dengan wujud kulkas aku ya teman-teman. Kulkas aku itu tuh udah jadul banget, udah lama banget ya. Dan wajahnya maksudnya penampakannya tuh jelek banget gitu ya teman-teman. Cuman kalau mau dibuang tuh sayang ya, karena masih bisa dimanfaatkan. Kalau benar-benar udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi baru aku buang atau aku jual aja ke tukang keliling jual alat-alat gitu ya teman-teman, alat-alat besi gitu. Ini aku juga nyimpan sayur yang aku beli tadi ya teman-teman, aku masukkan plastik kresek aja ya.
Alhamdulillah ya teman-teman, untuk urusan dapur aku udah siap ya, tinggal nanti sore aku masak. Ini lanjut aku mau bersih-bersihkan dulu bagian depan ini ya teman-teman, karena 2 malam ini kami tidur di luar karena dede Apisnya tuh kalau diajak tidur di dalam tuh suka nangis gitu ya teman-teman. Mungkin karena baru demam aja, dede Apisnya tuh kalau diajak tidur di dalam tuh nggak mau ya teman-teman, tapi kalau tidur di luar dia tuh nyenyak banget. Tapi kalau aku pindahkan ke kamar tuh dia menangis aja ya teman-teman, jadi mau nggak mau aku tidur di luar dulu sementara ya. Kalau dede Apisnya udah agak mendingan badannya gitu, nanti bisalah tidur di kamar ya teman-teman, soalnya kan kamar tuh nggak bisa ya ditinggalin kosong terlalu lama. Meskipun dede Apisnya tuh nyaman banget kalau tidur di luar seperti ini ya teman-teman. Ya namanya anak lagi sakit ya teman-teman, karena kita tuh bingung ya sampai nggak bisa tidur kalau malam. Dia tuh suka rewel aja kayak gitu ya teman-teman. Aku pun nggak bisa fokus dalam tidur aku ya, jadi sebentar-sebentar aku tuh bangun, takutnya nanti sewaktu aku lagi tidur gitu ya teman-teman, dia nanti kejang-kejang lagi kayak kemarin-kemarin lagi. Jadi untuk berapa malam ini memang aku kurang tidur ya teman-teman, jadi ya agak lelah ya juga ya, ngantuk gitu, tapi mau gimana lagi demi kesehatan anak aku, jadi aku harus siap bergadang setiap malam ya teman-teman. Kalaupun bisa tidur cuma sebentar ya teman-teman, setelah itu baru bangun lagi untuk nyiapin sahur, untuk bangunin anak-anak aku gitu ya untuk sahur. Jadi waktu untuk tidur aku dan istirahat aku tuh cuma sedikit banget ya teman-teman, ditambah lagi siang harinya itu dede Apisnya tuh tidurnya tuh nggak lama, cuma sebentar. Jadi untuk aku istirahat itu memang benar-benar nggak ada ya teman-teman, ditambah lagi nanti sorenya itu aku masak buat berbuka puasa. Jadi untuk di bulan Ramadan ini, di saat anak aku lagi demam tuh memang betul-betul terkuras habis tenaga aku ya teman-teman. Tapi aku pun gak apa-apa ya teman-teman, yang penting anak aku sehat dan bisa sembuh kembali, tidak masalah bagi aku. Ya teman-teman, gak terasa ya udah di ujung video. Dari tadi banyak ngobrol, banyak ngomong ini dan itu, dan aku juga ucapin makasih bagi teman-teman yang udah mau like atau subscribe video aku ya teman-teman. Semoga rezeki kalian makin bertambah dan kalian semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.